Bab 1141, Aku Menyerah. Lan Xuanyu mengangguk ke Bai Xiuxiu. Bai Xiuxiu tersenyum dan mengangguk, lalu mengambil inisiatif untuk berjalan ke teater ketiga. Su Yanmo terbang masuk, dan keduanya memasuki zona perang ketiga hampir bersamaan. Tetua klan naga tingkat dewa yang menyelamatkan Lin Zexuan sebelumnya tidak meninggalkan medan perang zona perang ketiga, memandang keduanya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Perhatikan kontrol seranganmu. Jangan bunuh lawan, mengerti?" Mengingat kinerja Lan Xuanyu sekarang, dia harus mengingatkan. Setiap ras naga, terutama ras naga muda yang dapat memasuki tahap ras buruk, adalah masa depan ras naga. Orang mati adalah kerugian besar. Ya, Su Yanmo membungkuk hormat kepada pria tua itu. Bai Xiuxiu juga mengangguk. "Halo Nona Xiuxiu, ini Su Yanmo, dari kota Aotian," kata Su Yanmo Bin dengan sopan kepada Bai Xiuxiu. Dari dia tidak bisa merasakan kesombongan naga yang lebih tinggi, tetapi sebaliknya dia tampak seperti seorang sarjana. Melihat mata Bai Xiuxiu, tidak ada keinginan, hanya kelembutan dan penghargaan, yang merupakan tatapan yang lebih nyaman. "Halo, saya Huang Xiuxiu, dari kota Fenglong." Bai Xiuxiu mengangguk. Mata Su Yanmo sedikit menyipit, tersinggung. Suara yang dalam dari Long Yin terdengar dari dalam dirinya, dan mata Su Yanmo tiba-tiba menjadi lebih terang. Pada saat ini, Bai Xiuxiu mengangkat tangan kanannya dan berkata, "Aku mengakui kekalahan." Tetua kelas naga yang lebih tua baru saja berjalan keluar dari zona perang ketiga, dan tiga kata ini datang dari belakang, hampir terhuyung-huyung di bawah kaki mereka. "Bagaimana situasinya? Apakah Anda pernah kebobolan sebelum kalah?" Su Yanmo juga sedikit terkejut, melihat Bai Xiuxiu agak bingung. "Anda tahu, ini adalah babak pertama dari round robin. Bukan hal yang baik untuk mengakui kekalahan ketika Anda datang. Terutama, mudah untuk meninggalkan kesan buruk pada para pemimpin senior suku naga." Dalam survei Bai Xiuxiu, meskipun evaluasinya tidak setinggi biru, juga cukup baik. Atribut ganda kegelapan dan es. Karena itu telah menjadi keluarga naga liar sebelumnya, waktu untuk memasuki praktik ortodoks sangat singkat. Tetapi evaluasi yang diberikan memiliki potensi besar. Bahkan jika putaran kontes Tanglong ini tidak dapat menonjol dari round robin, itu masih merupakan keberadaan yang sangat baik. Secara khusus, dia juga seorang wanita, dan banyak keluarga memperhatikannya. Tanpa diduga, dia memilih untuk mengakui kekalahan begitu dia muncul. Su Yanmo sedikit mengernyit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, perlahan-lahan membuang napas yang dia ungkapkan, mengangguk ke Bai Xiuxiu, dan berbalik untuk berjalan keluar. Su Yanmo menang, sesepuh klan naga mengumumkan. Meskipun dia tidak suka mengakui kekalahan dengan cara ini. Tetapi dalam round robin tidak ada aturan bahwa Anda tidak bisa mengakui kekalahan. Bagaimanapun, itu tergantung pada poin terakhir untuk memutuskan hasilnya. Lan Xuanyu menang dengan cepat dan Bai Xiuxiu mengakui kekalahan. Kedua game di teater ketiga sudah berakhir, tetapi game pertama di bioskop lain belum berakhir. Lan Xuanyu menyapa Bai Xiuxiu dengan aktif, setelah dia keluar dari teater. Keduanya membungkuk bersama ke arah orang kuat banyak klan naga, terutama ksatria dinosaurus Luolan, sebelum berbalik kembali ke tepi platform naga-naga. Tentu saja, mereka tidak pergi. Bodoh meninggalkan sekarang. Roh naga meresap ke platform Senglong, dan tidak mengambil keuntungan dari waktu ini untuk menyerap kultivasi, itu hanya akan kembali ke Baoshan dengan tangan kosong. Keduanya duduk bersila, diam-diam menyerap udara naga di udara untuk penyimpanan. Lan Xuanyu menyerap gas naga sambil diam-diam merasakan bagaimana gas naga cair di tubuhnya dikompresi oleh ksatria dinosaurus tinta. Tidak ada keraguan bahwa setelah dikompresi menjadi cairan, ia dapat menyimpan gas naga hampir 100 kali. Energi yang tersimpan ini dapat membantunya berlatih untuk waktu yang lama. Secara alami jauh lebih mudah untuk membantu mitra. Namun, jelas tidak sesederhana itu untuk mengompresi gas naga ke dalam cairan gaya naga. Alasan mengapa ksatria dinosaurus Meksiko Luolan membantunya adalah untuk memberinya lebih banyak manfaat. Selain itu, tidak ada niat untuk menunjukkan. Ini juga untuk melihat apakah dia memiliki wawasan yang cukup untuk dipahami. Lan Xuanyu, sambil menyerap gas naga, diam-diam merasakan cairan naga yang tersimpan di dantian dengan kekuatan mental. Cairan Longli sangat stabil. Tampaknya setelah gas naga berubah menjadi cair, ia memasuki kondisi stabil dengan sendirinya. Tapi selama dia menggunakan kekuatan pembuluh darah untuk menstimulasi,
cairan kekuatan naga ini juga akan diubah menjadi gas naga yang dibutuhkan lagi, dan masuk ke pusaran pembuluh darah. Vortex darah, dalam arti tertentu, bukanlah cairan, tetapi antara gas dan cairan. Hanya inti naga pusat yang solid. Sejak saat ini, inti naga Lan Xuanyu telah berkembang sangat cepat. Tidak hanya volumenya yang bertambah, tetapi pancarannya semakin kuat dan kuat. Dukungan Long Qi mempercepat kecepatan kultivasinya ke segala arah. Terutama metode Long Li pendinginan tubuh hampir seolah-olah itu dibuat khusus untuknya. Lan Xuanyu mulai membakar kekuatan darah di dalam tubuhnya untuk meredam tubuh. Meskipun ada begitu banyak naga di sini, dia tidak peduli. Ada ksatria dinosaurus tinta, dan tidak ada yang akan melawannya. Dan dia juga yakin bahwa nafas kultivasinya sendiri bahkan tidak dapat merasakan misteri garis keturunannya bahkan jika dia adalah tingkat super dewa yang kuat. Garis keturunan Golden Dragon King cukup high-end, ketika dia menyulut napas garis keturunannya sendiri, gas naga di sekujur tubuhnya terisi. Gas naga yang diserap sendiri dilepaskan keluar dan terus-menerus muntah melalui kulit. Situasi internal, di bawah fluktuasi kuat kekuatan naga, tidak terasa jelas sama sekali. Paling-paling, dia bisa merasakan garis keturunannya sangat tinggi. Serap sambil makan, pada saat yang sama coba kompres Dragon Air. Perlahan-lahan, Lan Xuanyu mulai merasakan beberapa trik. Dia menemukan bahwa ketika pusaran darahnya, Dragon Qi diserap secara ekstrim, dan pusaran darah tidak lagi dapat membawa lebih banyak Dragon Qi. Kecepatan rotasi seluruh pusaran akan menjadi lebih lambat. Di bawah kendalinya, dia secara paksa dipercepat. Pusaran darah tidak bisa menyerap lagi Qi naga. Tetapi gas naga internal akan secara bertahap diperas dalam rotasi. Pada saat ini di masa lalu, Lan Xuanyu sudah menghentikan penyerapan untuk mencegah masalah pusaran darah. Namun, dengan penguatan tubuh terus-menerus melalui Long Li dan peningkatan terus-menerus dari basis kultivasinya, kemampuan tubuhnya untuk bertahan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Daya dukungnya sendiri telah meningkat, sehingga ia lebih percaya diri. Ditambah dengan kekuatan mentalnya yang sudah mulai mentransformasikan ke arah kesadaran, Long Jing juga membuatnya lebih merasakan misteri tingkat kesadaran. Karena itu, ia lebih percaya diri dalam kendalinya. Di masa lalu, ketika ksatria dinosaurus Meksiko mengumpulkan kekuatan naga ke dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi cairan, itu tampaknya diubah secara berputar. Jadi, bisakah hal yang sama dilakukan melalui rotasi garis keturunan sendiri? Lan Xuanyu mulai mencoba untuk mempercepat kecepatan rotasi pusaran darah, dan ketika sudah jenuh, ia dengan cepat berputar. Perlahan-lahan, pemandangan aneh muncul. Qi naga yang terkompresi berangsur-angsur berfluktuasi tidak menentu, tapi itu masih tidak dapat menyiram pusaran pembuluh darah yang berdarah. Kekuatan pembuluh darah yang berputar-putar di pusaran darah sangat kuat, sehingga Qi naga ini hanya dapat terus bergerak dan berfluktuasi. Dalam pemerasan terus-menerus dikompresi, tetapi tidak bisa meledak. Akhirnya, di bawah bimbingan Lan Xuanyu yang disengaja, roh naga yang semakin terkompresi secara bertahap tenggelam. Setetes cairan Long Li yang jernih meluap dari bagian bawah pusaran berbentuk corong dan menetes. Lan Xuanyu sangat gembira dan segera memobilisasi kekuatan jiwa untuk memandu setetes kekuatan naga cair ini ke dantiannya sendiri. Bergabung dengan Long Li liquid yang sebelumnya disimpan. Seperti cairan Long Li sebelumnya, cairan Long Li yang terkumpul ini sangat stabil, dan tidak memiliki makna untuk kembali ke Long Qi. Berhasil, Lan Xuanyu sangat gembira. Keberhasilan kali ini berarti bahwa ia dapat mengumpulkan gas naga sebanyak mungkin di tempat ini di mana terdapat banyak gas naga, dan mengubahnya menjadi cairan Long Li untuk disimpan. Kultivasi di sini tidak lagi penting, dan menyimpan Long Li liquid adalah yang paling penting. Ambil kembali, ini bukan hanya untuk membantu diri Anda sendiri, tetapi untuk membantu semua mitra Anda. Dragon Power Liquid yang murni adalah energi paling murni. Baik itu untuk diri sendiri, rekan kerja, pemburu harta karun, sangat bermanfaat. Bab 1142, Kondensat. Dengan stasiun transit Tracer Hunting Beast, semua orang di 33 Tianyi dapat mengambil manfaat darinya, dan itu pasti sangat bermanfaat bagi kultivasi semua orang. Lan Xuanyu mengambil kesempatan untuk berhenti dan segera menghentikan praktik tubuh pendinginan Long Li, memusatkan semua energinya, berkonsentrasi mengumpulkan udara naga di udara, dan mengembun menjadi cairan Long Li melalui pusaran darah. Pada saat ini, pertempuran di 10 teater utama masih dalam ayunan penuh. Perhatian hampir semua orang ada di medan perang,
tetapi sedikit orang yang bisa melihat bahwa di sisi Lan Xuanyu, udara naga di udara berkumpul ke arahnya seperti 100 sungai. Ki naga ini semuanya dapat berasal dari orang kuat klan naga tingkat dewa, yang menguntungkan generasi muda. Siapapun dapat menyerapnya, namun daya serap seperti Lan Xuanyu bisa dikatakan unik. Segera, seseorang menemukan situasinya. Ksatria dinosaurus Luolan duduk bersila di atas kolom kekuatan naga Pirus dan ksatria naga cahaya suci Huang Liangwei di sampingnya, segera mengalihkan pandangan mereka ke Lan Xuanyu. Huang Liangwei membuat kejutan di mulutnya dan menoleh untuk melihat Luolan, orang-orangmu. Luolan meliriknya, tetapi dia tampaknya terlalu malas untuk menjawab kata-katanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya sedikit kepuasan di matanya. Dia bahkan tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi di bawah arahannya sendiri, Lan mampu menemukan cara untuk mengembunkan gas menjadi cairan. Memahami bahwa ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh klan naga setingkat dewa dalam keadaan normal. Lan Xiwei tidak jauh dari tingkat dewa, tetapi dia bisa mengerti bahwa ini bukan hanya masalah pemahaman. Pasti fondasi itu sendiri cukup solid, dan kekuatan mentalnya cukup kuat, bahkan jika mendekati level kesadaran. Biru ini benar-benar membuatnya semakin puas. Buktikan bahwa Anda tidak salah pada awalnya. Terutama intensitas pembuluh darah-darah biru, levelnya sangat tinggi. Ketika dia menjadi kepala Tanglong hari itu, Ksatria Naga Hitam juga membuat penilaian seperti itu. Napas belum memiliki resonansi yang kuat ketika berkomunikasi dengan rilem naga. Ini juga sangat langka di antara naga. Buktikan bahwa darah keluarga naga, dia sangat murni. Bahkan mungkin lebih murni daripada ksatria naga saat ini. Namun, untuk lomba naga, sebelum mencapai level dewa, itu masih jauh. Oleh karena itu, meskipun Dark Dragon Knight melaporkan situasi Lan Xuanyu, para pejabat senior hanya mengindikasikan bahwa mereka akan terus mengamati. Jika dia bisa menang kali ini, biarkan dia pergi ke rilem naga sekali untuk melihat apakah akan ada perubahan tambahan. Dia menyerap energi naga dengan cara ini, dan keuntungan orang lain akan berkurang, kata Huang Liangwei ringan. Luolan akhirnya berkata, ini awalnya memberi mereka panggung untuk menunjukkan diri. Bertempur di satu sisi, dan bertarung di sisi lain. Itu tergantung pada kemampuan. Jika tidak ada orang lain yang menemukan jalannya, biarkan dia mengambil manfaat terbesar hanya menunjukkan bahwa mereka bodoh. Petik 2. Huang Liangwei mendengus dingin, tanpa berbicara lagi. Klan naga selalu percaya pada yang kuat, jadi Luolan tidak melakukan kesalahan. Menurut aturan klan naga, ini seharusnya terjadi. Di bawah kompetisi, yang menonjol adalah yang terkuat. Namun, tanpa membiarkan mereka menunggu terlalu lama, beberapa pemain mulai menemukan bahwa situasi di pihak Lan Xuanyu salah. Yang pertama ditemukan adalah Su Yanmo, lawan Bai Xiuxiu. Su Yanmo memandang ke arah Lan Xuanyu dengan sedikit terkejut. Ia juga berlatih kaki menyilang setelah pertandingan. Namun lambat laun, ia menemukan bahwa energi naga yang diserapnya tampak menjadi lebih tipis. Meskipun itu tidak mempengaruhi darah temperanya, roh naga tipis ini masih sedikit salah. Ketika dia membuka matanya, dia dengan cepat menemukan sumbernya. Dalam persepsinya, Long Qi seperti pita energi, mengelilingi Lan Xuanyu, mengembun ke tubuh dia. Bagaimana? Dia menyerap begitu banyak roh naga. Apakah Anda takut dicekik? Sementara Su Yanmo bingung, dia segera meningkatkan penyerapan dan penyimpanan Dragon Air. Betapa berharganya ki naga ini dihembuskan oleh klan naga tingkat dewa, mereka dapat menyerap sedikit lebih banyak. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Lan Xuanyu melakukan banyak hal, tapi dia tidak bisa santai saat ini. Setidaknya diperlukan beberapa gangguan dengan dia. Setelah pertempuran pertama, Su Yanmo menganggap Lan Xuanyu sebagai salah satu pesaing terbesarnya di grup ini. Dia juga takut hanya kejutan Lan Xuanyu dari naga dan Gatsok, tetapi masih belum jelas bagaimana pukulan itu dilepaskan, dan itu akan menghasilkan serangan yang kuat. Namun, tidak peduli apa yang dia lakukan, keluarga itu secara alami akan menghubungi Lin Zexuan untuk menanyakan tentang situasi spesifik pada waktu itu. Sebagai keluarga naga median, tidak ada dukungan dari pasukan besar di belakangnya. Tidak mungkin bagi Lin Zexuan untuk tidak mengatakannya. Su Yanmo menemukannya di sini, dan tak lama kemudian orang lain menemukan situasi Lan Xuanyu. Naga Qi di atas meja naga dengan cepat bergerak ke satu arah, yang masih agak jelas. Tiba-tiba, banyak naga memilih untuk duduk bersila dan menyerap semangat naga.
Ganggu penyerapan Lan Xuanyu. Lan Xuanyu secara alami merasakannya juga. Dia membuka matanya dan melirik naga Qi pada platform menari naga menjadi kacau karena penyerapan banyak ras naga. Meskipun ia masih menyerap banyak di sini, kecepatannya jelas tidak secepat sebelumnya. Apakah ini merepotkan? Lan Xuanyu tidak percaya bahwa semua naga ini dapat mengubah gas naga menjadi cairan naga. Tetapi orang-orang ini jelas melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, bahkan jika mereka tidak cukup menyerap. Mengganggu dragon air akan memengaruhi Anda. Tetapi apakah ini berguna? Lan Xuanyu menarik tangan Bai Xiuxiu di depannya, dan mereka saling berhadapan. Saat berikutnya, lingkaran halo emas menyebar dari bawahnya, itu adalah dunia kekerasan Golden Dragon. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyilaukan meledak dengan mereka berdua sebagai pusat. Suara nyanyian naga yang dalam mengelilingi tubuh mereka. Sejumlah besar roh naga tiba-tiba ditarik dengan paksa. Nafas buas meledak, dengan kedengkian mendalam, mengguncang roh naga di sekitarnya. Naga yang lebih dekat ke Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu adalah yang paling terpengaruh ketakutan dari kedalaman pembuluh darah mereka sangat mengurangi penyerapan Qi naga. Dan Qi naga yang awalnya tidak terlihat, di bawah traksi paksa Lan Xuanyu, secara bertahap berubah menjadi aliran udara putih, berkerumun ke arahnya. Lan Xuanyu menuntun Long Liye ke telapak tangannya, lalu perlahan-lahan menyuntikkannya ke tubuh Bai Xiuxiu, dan menetap di dantiannya. Cairan Long Li sangat stabil, asalkan tidak perlu stimulasi pembuluh darah, itu akan selalu dikonversi menjadi penyimpanan cairan. Lan Xuanyu menggunakan tubuh Bai Xiuxiu sebagai pembawa sehingga ia dapat menyerap dan menyimpan lebih banyak Long Li liquid. Tiba-tiba, kecepatan penyerapannya tidak diperlambat oleh gangguan di sekitarnya, tetapi sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Naga yang mengganggunya tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak berdaya. Apakah ini sangat mendominasi? Jika Lan Xuanyu adalah laki-laki, mereka pasti akan membuat rencana. Tapi sekarang yang biru adalah perempuan. Dan itu juga putri naga emas yang terkenal dan cantik. Meskipun pria ini sedikit gaya sombong, baik kekuatan dan penampilannya sudah cukup untuk menggerakkan mereka. Untuk sementara, beberapa naga jantan menyerah dalam menyerap energi naga. Lagi pula, lebih penting bagi mereka untuk menyelesaikan permainan. Bagaimana jika saya diganggu oleh Lan Xuanyu selama proses penyerapan dan memengaruhi darah dan napas mereka sendiri? Oleh karena itu, Lan Xuanyu terus menyerap dengan cara yang mendominasi, sambil menyerapnya, sambil dengan jujur menyimpannya. Melihat adegan ini, Knight of Holy Light Dragon tidak bisa membantu tetapi mendengus, Musiu akan dihancurkan oleh Lin Feng. Ksatria Dinosaurus Meksiko Luolan menyindir, biasa-biasa saja untuk tidak cemburu. Bab 1143, Roh Peri. Ksatria Dinosaurus Meksiko Luolan meneriaki Ksatria Naga Cahaya Suci Huang Liangwei, biasa-biasa saja untuk tidak cemburu. Ketika Anda berpartisipasi dalam kompetisi Tanglong, apa yang bisa Anda lakukan? Jika Anda bisa melakukannya, apakah Anda tidak akan melakukannya? Karakter Holy Light Dragon Knight Huang Liangwei selalu kuat, dia benar-benar ditanyai oleh Luolan. Jika dia berubah, apakah dia tidak akan berjuang untuk situasi yang sama? Itu sama sekali tidak mungkin. Selama kekuatannya memungkinkan, dia bahkan akan bersaing lebih keras dari Lan Xuanyu. Kemajuan permainan, setiap putaran tahap round robin, sangat penting. Terlebih lagi, ada dua ksatria naga yang duduk di kota hari ini, menonton. Di masa depan, apakah mereka bisa menjadi ksatria naga dinilai di satu sisi, dan kesan yang diberikan kepada ksatria naga juga sangat penting. Lagi pula, 18 ksatria naga akan menilai mereka dalam proses kompetisi. Anda harus mendapatkan persetujuan dengan suara bulat sebelum Anda bisa menjadi ksatria naga. Oleh karena itu, dalam round robin, semakin kuat kekuatannya, semakin sulit kinerja. Tidak ada reservasi, untuk mengalahkan lawan secepat mungkin. Sama seperti Lan Xuanyu dengan cepat mengalahkan Lin Zexuan, kekuatan tempur, dia, meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada Huang Liangwei, ksatria naga cahaya suci yang tidak memiliki kesan yang baik tentang dia. Ada peningkatan, ada 5 pertandingan round robin hari ini. Butuh 5 pagi untuk memainkan kelima pertandingan sebelum akhirnya berakhir. Banyak noda darah tersisa di platform naga yang awalnya tenang, dengan darah terbanyak di zona perang ketiga. Pemenangnya tentu saja gembira, dan yang kalah juga pertarungan yang bagus. Bagaimanapun, ada 8 pertandingan di belakang, dan masing-masing dari mereka memiliki peluang. Oke, aku akan berada di sini hari ini.
Ksatria dinosaurus Luolan berdiri dari kolom naganya. Kolom naga di kaki mulai memendek secara bertahap. Orang kuat tingkat dewa kelas naga lainnya di sekitarnya juga bangkit satu demi satu, masing-masing menyingkirkan kolom pasukan naga, mengikuti Ksatria dinosaurus Meksiko, dan jatuh ke tanah. Pintu cahaya perak besar terbuka lagi. Luolan melirik Lan Xuanyu, berbalik dan berjalan menuju pintu cahaya perak terlebih dahulu. Pada saat ini, Lan Xuanyu sudah membuka matanya, dan dengan hilangnya Long Lizu, roh naga kaya juga melemah dengan cepat. Di antara dia dan Dantian Bai Xiuxiu, Long Liye kini telah disimpan ke tingkat yang hampir meluap. Keduanya saling memandang dengan senyum, dan pada saat yang sama berdiri, mengabaikan mata aneh di sekitar mereka melihat mereka terbang dan kembali ke kediaman. Huang Yuanlong bergegas mengikuti, dia mendapat keberuntungan hari ini, lawannya tidak kuat, dan dia juga memenangkan kemenangan. Pada saat ini, dia dalam suasana hati yang baik. Saya bahkan berpikir tentang pemandangan indah yang mungkin bisa saya capai di tahap akhir. Biru, hari ini kamu benar-benar hebat. Taktik kami sangat berhasil. Besok Xiuxiu akan bermain melawan Lin Zexuan. Dia pasti tidak bisa pulih dari cedera berat. Jika dia cerdas, dia pasti akan mampu pilih untuk mengakui kekalahan dan istirahat untuk hari lain. Mungkin Houman mungkin bertengkar lagi. Huang Yuanlang berkata dengan gembira. Lan Xuanyu berkata, saudaraku, kami baru saja menyerap banyak energi naga, dan tubuh kami penuh. Kita perlu segera mundur setelah kita kembali. Bisakah kau membiarkan orang-orang tidak mengganggu kita? Sampai pertandingan dimulai besok. Tidak masalah. Lord Luolan cukup puas dengan Anda hari ini. Saya melihat matanya jatuh pada Anda berkali-kali. Dan emosinya juga sangat baik. Huang Yuanlang setuju secara alami. Sekarang di matanya, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu sudah menjadi masa depan keluarga. Dia pasti akan mengambil alih posisi patriark di masa depan. Tidak peduli dari sudut mana, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu sekarang menjadi harta keluarga. Kembali di kediaman, Lan Xuanyu pertama kali menempatkan blokade. Kemudian dengan Bai Xiuxiu, mereka dengan cepat melakukan transmisi luar angkasa dan datang ke kediaman para mitra. Semua orang senang melihat mereka datang. Lan Xuanyu bergegas dan berkata, tidak ada waktu untuk mengatakan lebih banyak. Hari ini akan membawa Anda banyak energi, Anda mulai menerima segera. Maka kita harus pergi ke tempat lain. Oke, tentu saja, kepercayaan semua orang padanya tidak perlu penjelasan dan langsung duduk bersila. Lan Xuanyu merilis binatang pemburu harta karun, dan Long Liye segera dibebaskan keluar di bawah stimulasi garis keturunannya. Pemburu harta karun menarik napas dalam-dalam, dan lingkaran cahaya berwarna samar bangkit dari tubuhnya. Di bawah bimbingannya, Long Liye berubah menjadi cahaya berwarna redup dan jatuh ke semua orang. Ini jelas berbeda dari transformasi sebelumnya, membuat Lan Xuanyu melihatnya dengan aneh. Pemburu harta karun buru-buru menjelaskan, Tuan, intensitas energi Anda terlalu tinggi kali ini. Saya pikir konversi itu baik, tetapi penyerapannya akan lebih lambat. Saya akan secara langsung mengubah cairan tenaga naga ini menjadi peri yang lebih tipis. Ki disediakan untuk semua orang untuk berlatih, dan efeknya akan lebih baik. Meskipun akan sedikit boros, kecepatan peningkatan adalah yang tercepat. Lagi pula, apakah Anda masih dapat menyerapnya besok? Anda juga menyerap beberapa roh peri, ini adalah terobosan besar untuk masa depan Anda. Keuntungannya, efek memperbaiki dirinya sendiri jauh lebih baik daripada Dragon Air. Petik 2. Setelah mendengar Treasure Hunter mengatakan itu akan sedikit sia-sia, mulut Lan Xuanyu sedikit tersedak. Begitu Abao berbicara tentang limbah, itu bukan limbah. Ini benar ketika dia berada di Eternal Sky City. Patriark-patriark yang tertekan mungkin ingin bunuh diri. Di sini lagi. Namun, Abao benar. Masih ada 8 hari tersisa di round robin. Jika Anda dapat menyerap Long Liye seperti yang Anda lakukan hari ini, maka itu benar-benar sia-sia jika Long Liye yang diserap pada hari itu tidak dikonsumsi. Oke, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu juga duduk bersila pada saat ini, dan menyerap semangat roh peri untuk berlatih bersama pasangan mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka secara langsung menyerap roh abadi dan berlatih, dan rasanya langsung berbeda. Immortal Ki sangat murni, dan rasanya sangat lembut ketika pertama kali memasuki tubuh, tetapi segera mereka menemukan bahwa Immortal Ki bukanlah energi murni, tetapi segala bentuk energi yang dapat melembabkan tubuh mereka. Apakah itu kekuatan spiritual, kekuatan jiwa, atau kekuatan darah, itu tumbuh dengan cepat di bawah makanan roh peri.
Lebih penting lagi, esensi kehidupan mereka sendiri tampaknya mengalami perubahan yang halus. Anda tahu, roh peri pernah dulunya eksklusif bagi realm dewa, dan hampir mustahil untuk melihat di dunia. Karena keadaan khusus, binatang pemburu harta karun memiliki potensi untuk mengubah harta surgawi menjadi roh peri. Ketika dia berada di Sunrow Star, ia mencobanya. Hampir mengeringnya es dan api di sana. Tetapi efek bergizi dari roh peri pada makhluk apapun sama sekali tidak sebanding dengan energi lainnya. Pada saat ini, Lan Xuanyu mereka sangat merasakan manfaatnya. Perasaan mencuci dan melembabkan seluruh tubuh benar-benar luar biasa. Apalagi setelah mereka mempraktikkan tubuh pengerasan Longli, mereka akan memiliki beberapa luka gelap yang perlu diperbaiki sendiri. Pada saat ini, dipelihara oleh roh-roh peri, luka lama ini hampir musnah. Seluruh orang memiliki perasaan disublimasikan. Namun, proses perasaan ini agak pendek. Lan Xuanyu membuka matanya tanpa sadar ketika dia merasa bahwa penyimpanan Longli liquid di tubuhnya habis. Sebelumnya, karena perasaan mandi dengan roh peri terlalu indah, dia tidak memperhatikan tingkat konsumsi Longli. Baru kemudian dia menyadari bahwa sepertinya tidak banyak waktu telah berlalu. Napas mabuk pemburu harta karun itu menelan sedikit terakhir roh peri, tubuhnya tidak hanya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan seluruh tubuh memancarkan cahaya kemasan. Abao, kau jelaskan padaku, aku punya begitu banyak cairan kekuatan naga, mengapa itu tidak hilang dalam 15 menit? Suara dingin Lan Xuanyu membangunkan pemburu harta karun yang mabuk. Pemburu harta karun bergidik di seluruh dan terbatuk. Tuan, Anda mendengarkan penjelasan saya. Bukankah saya hanya mengatakan itu akan sedikit sia-sia? Tingkat roh peri ini tidak sama. Bab 1144, Kelahiran Kembali. Lan Xuanyu menamparkan kepalanya yang besar di kepalanya yang besar, kamu membuang-buang terlalu banyak. Roh-roh peri memang hal yang baik. Tapi tahukah Anda jika cairan kekuatan naga digunakan untuk budidaya, berapa lama itu bisa mendukung kita untuk berlatih bersama? Petik 2. Batuk, Tuan, aku salah. Bagaimana menurutmu? Pemburu harta karun berkedip dan menatap Lan Xuanyu dengan polos. Pada saat ini, yang lain juga bangun secara bertahap dari kultivasi mereka. Rebon, ini benar-benar perasaan terlahir kembali. Ini luar biasa. Jika roh peri ini selalu digunakan untuk kultivasi, saya pikir saya bisa menjadi dewa dalam setahun, Qian Lei berkata dengan kagum. Lan Mengqin berkata, memang bagus. Tapi konsumsinya memang sangat besar, kan? Lan Xuanyu berkata dengan senyum pahit, cairan kekuatan naga yang saya bawa hari ini terbuat dari gas naga terkompresi. Dalam keadaan normal, kita dapat berlatih 7 dari mereka bersama-sama, dan kita mungkin tidak dapat menggunakannya dalam sebulan. Di antara mereka, saya mengkonsumsi sebagian besar. Dalam kasus 1/4 jam, hanya 1/4 jam roh peri dikonsumsi. Meskipun tingkatnya tinggi, konsumsinya terlalu besar. Petik 2. Tang Yuge merenung, tetapi efeknya memang baik. Saya bisa merasakan bahwa kultivasi saya telah berjalan lama, dan peningkatan spiritual lebih penting. Saya tampaknya telah memasuki dunia spiritual. Lan Xuanyu membeku sebentar, dan dia sangat gembira, luar biasa. Memasuki dunia roh, kamu seharusnya tidak jauh dari gelar Douluo, kan? Tang Yuge mengangguk dan berkata, jika ada roh peri barusan, hingga 3 kali, aku harusnya bisa pergi ke gelar Douluo level. Setelah berpikir sejenak, Lan Xuanyu berkata, manfaat roh peri adalah membantu kita menyublim. Terutama ketika semua orang berada di ambang terobosan, itu harus memiliki efek terbaik. Tetapi itu juga banyak dikonsumsi. Dan tubuh dipadamkan dengan kekuatan membakar darah, tapi itu adalah dasar pencapaian masa depan kita di level God. Setelah meletakkan fondasi, kita akan dapat menembus level God di masa depan. Keduanya penting, tapi sebelum quenching body selesai, yang terakhir akan lebih penting. Hari ini kita juga mendapat beberapa pengetahuan. Setelah memadamkan tubuh, sumsum tulang belakang harus padam. Selesaikan langkah kedua. Raja memberi kita beberapa sumsum naga untuk memuaskan sumsum tulang. Aku membawakanmu 2 kotak untuk kamu gunakan. Kami akan berjuang untuk nanti. Mari kita lakukan. Kita masih harus memadamkan tubuh sebagai dasarnya. Jika energinya mencukupi, maka cobalah roh-roh peri. Siu-siu juga memiliki sedikit cairan kekuatan naga daripada yang barusan, memandu Anda lagi, semua orang untuk memadamkan latihan tubuh. Lalu kita akan menemukan Sulao. Petik 2. Dengan mencuci roh peri tadi,
kali ini ketika semua orang melakukan latihan pendinginan, itu menjadi sangat lancar. Lan Xuanyu pertama-tama memandu cairan kekuatan naga di tubuh Bai Xiuxiu ke tubuhnya, dan kemudian memberikannya kepada pemburu harta karun. Seorang bau mengubah semua orang untuk kultivasi pendinginan tubuh. Sampai pada dasarnya semua orang menyelesaikan kuencing, mereka mulai memperbaiki diri. Lan Xuanyu membawa Bai Xiuxiu pergi. Teleport langsung ke kota Fenglong, dan kemudian teleport ke Sulao. Bagaimana kamu kembali? Bukankah kamu dalam kompetisi Tanglong? Apakah baik-baik saja? Sulao, inkarnasi pohon besar, bertanya sambil tersenyum. Sejak datang ke Tianlongsing, dia merasa seolah-olah telah menemukan musim semi kedua sebagai penuh vitalitas. Energi kehidupan yang sangat kaya di sini dapat diserap secara sewenang-wenang. Ketika ia pertama kali berubah menjadi pohon besar, sebagian besar cabang layu dan hanya ada sedikit daun. Sekarang lebih dari sepertiga cabang telah menanam daun hijau, meskipun dibandingkan dengan vegetasi di sekitarnya, masih terlihat agak menyedihkan. Tapi setidaknya itu dihidupkan kembali. Alih-alih vitalitas terus berlalu, Lan Xuanyu berkata, Sulao, kami mendapat beberapa manfaat dalam kompetisi naga-naga. Kami tidak dapat kehabisannya sendiri, kami siap memberikan kembali kepada semua orang dan membantu semua orang untuk berlatih. Bisakah Anda memberitahu teman-teman Anda untuk membiarkan mereka datang kepada Anda untuk berkumpul ketika saya kembali besok? Saya akan membantu mereka berlatih dan mengajari mereka metode pendinginan tubuh. Petik 2. Oke. Sulao memandang Lan Xuanyu dengan hati-hati, berkedip, dan berkata dengan terkejut, kamu tampaknya berbeda lagi. Kecepatan kemajuanmu terlalu cepat. Manfaat dari Tianlongsing membuatmu satu adakah yang bisa berhasil? Petik 2. Dalam persepsinya, Lan Xuanyu sudah memiliki perasaan yang agak misterius. Ini tidak lagi transparan seperti yang Anda lihat sekilas. Anda harus tahu bahwa Sulao Nai adalah orang kuat tingkat dewa, dan bahkan dia tidak bisa melihatnya sekaligus, menunjukkan seberapa cepat kemajuan kultivasi Lan Xuanyu. Lan Xuanyu berkata sambil tersenyum, manfaat hari ini sudah terlambat untuk diberikan kepada semua orang, kita harus mengambil waktu untuk kembali. Berikan saja kepada Anda, selama bertahun-tahun, selalu Anda memberi kami manfaat, dan inilah saatnya bagi kami untuk menghormati dan menghormati Anda. Ah harta, Anda telah mengubah cairan kekuatan naga di tubuh saya menjadi 2/3 dari roh-roh menjadi Sulao. Sangat bagus, cahaya dan bayangan menyala, dan pemburu harta karun keluar. Suasana hatinya sedang baik sekarang. Mengapa ia bersedia mengubah roh-roh peri? Karena untuk itu, roh-roh peri adalah energi yang dapat mengembalikannya ke sumber aslinya dan secara bertahap memulihkan kekuatannya sendiri. Energi lain hanya dapat dipertahankan, dan hanya roh peri yang merupakan sumber pemulihan. Ketika itu membantu Lan Xuanyu untuk mengubah roh-roh peri, dia pasti akan menyerap sebagian darinya selama transformasi. Ini manfaat besar, ketika lingkaran berwarna pudar melayang keluar dan mendarat di Sulao. Sulao lamban, permukaan batang tebal secara bertahap bersinar dengan sentuhan hijau. Potongan-potongan daun berputar keluar dari cabang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Roh-roh peri hanya disediakan untuk Sulao sendiri, ditambah Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu untuk menyerap sebagian. Meskipun hanya 2/3 dari Long Lie, kali ini berlangsung hampir 20 menit. Ketika Lan Xuanyu membuka matanya lagi, pohon tua di depannya benar-benar mengubah penampilannya. Semua cabang telanjang menghilang. Kelompok daun hijau dan hijau tersebar di cabang-cabang. Twilight berubah menjadi vitalitas, dan perasaan berkembang muncul. Nafas kehidupan yang kaya memberi mereka perasaan untuk kembali ke pohon kekekalan. Tidak ada keraguan bahwa pohon itu hidup. Awalnya dia secara bertahap layu, dan akhirnya akan jatuh layu. Memasukkan roh-roh peri ini barusan membuatnya kering dan musim semi, dan mendapatkan kembali vitalitasnya. Semuanya telah berubah. Agar dapat hidup lebih lama, Sulao memilih untuk berasimilasi dengan roh bela dirinya di tahun-tahun awalnya. Akhirnya, ketika vitalitasnya berakhir, ia akan sepenuhnya menjadi pohon besar, dan kesadarannya sendiri akan hilang. Dan di bawah tindakan roh peri, energi hidupnya yang layu mendapatkan kembali masa mudanya. Meskipun tubuh masih menyatu dengan martial soul, kesadaran tidak akan hilang. Sebaliknya, itu lebih bersemangat. Terima kasih, Nak, terima kasih, suara Sulao menggigil. Dia tidak tahu berapa tahun dia belum begitu bersemangat seperti sekarang. Hidup, dia menjadi hidup kembali.
Dia jelas bisa merasakan bahwa dengan intensitas energi kehidupannya saat ini, seharusnya tidak ada masalah bahkan jika dia hidup selama 100 tahun lagi. Lebih penting lagi, dia sekarang dapat secara aktif menyerap energi kehidupan untuk mengisi kembali dirinya. Bahkan kemungkinan evolusi menuju level selanjutnya. Metode kultivasinya membuka dengan cara lain, karena integrasi penuh dengan Wuhun, ia tidak bisa lagi disebut manusia. Namun, begitu ia berevolusi lagi, setelah menyelesaikan transformasi, energi kehidupan akan diisi ulang. Di dunia Tuhan, dia tidak memiliki masalah untuk hidup selama 1000 tahun lagi. Sebelum datang ke Dragon Star, dia tidak pernah mempertimbangkan situasi seperti itu. Setelah datang ke sini, inilah keajaiban yang terjadi. Bahkan roh abadi yang tidak bisa dilahirkan dari pohon abadi, Lan Xuanyu membawanya. Bagaimana Sulao tidak marah? Lan Xuanyu tersenyum sedikit. Sulao, ini yang harus kita lakukan. Anda harus memberitahu kami bahwa Sieka akan keluar. Anda perlahan-lahan merasakan perubahan Anda sendiri. Biarkan para mitra berkumpul sesegera mungkin. Kami akan kembali besok. Ya, ada banyak orang yang kita panggil. Kita akan kembali dulu. Petik 2, bab 1145, babak kedua. Tanpa menunda terlalu lama di sini, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu berteleportasi lagi, transit melalui lingkaran ruang angkasa, dan kembali ke tempat tinggal mereka sendiri di kota Tanglong. Keluar untuk lingkaran besar ini, mereka telah mengkonsumsi cairan Longli yang diserap dan diubah hari ini. Penyerapan roh peri juga memungkinkan mereka mendapatkan manfaat yang cukup besar. Sisa latihan pendinginan tubuh cairan Longli. Kemajuan dan kecepatan seperti itu. Taruh itu sebelumnya, mereka tidak berani memikirkannya. Tapi itu disadari di Dragon Star. Semua rencana terus berubah. Dengan memperdalam pemahamannya tentang naga, Lan Xuanyu menemukan bahwa ada terlalu banyak hal yang layak dikembangkan di sini. Dia sekarang telah memutuskan untuk berjuang demi kemenangan. Berjuang untuk perjalanan ke alam naga. Hanya saja Dragon Star telah mendapatkan begitu banyak manfaat. Jika Anda memasuki Realm Naga, tampaknya ada item yang ditinggalkan oleh Dewa Naga di Realm Naga. Jika tersedia, akan berbeda. Ada juga Senglong Tai. Cepat atau lambat, itu akan berubah menjadi pilar Tanglong lagi. Hingga pagi hari berikutnya, sebelum putaran kedua dari Robin Bundar, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu berjalan keluar dari ruangan dengan penuh semangat. Huang Yuanlong sudah menunggu di restoran, silakan duduk, datang dan makanlah. Lihat kondisimu sangat bagus. Xiuxiu, kamu perlu bersorak hari ini. Bai Xiuxiu tersenyum dan berkata, kenapa, adikmu begitu percaya padaku? Kaisar Yuanlong tersenyum dan berkata, tentu saja tidak, saya hanya berharap Anda bisa melangkah lebih jauh. Ngomong-ngomong, Lan, kinerja Anda meningkatkan popularitas Anda lagi kemarin. Pertandingan Anda dinilai sebagai semua pertandingan kemarin. Yang terbaik, ini juga waktu yang paling singkat. Anda sangat kuat, hanya satu tembakan, itu mengalahkan Lin Zexuan. Petik 2. Lan Xuanyu sibuk setelah kembali dari kemarin, membawa energi ke teman-temannya, dan kemudian berlatih dengan Bai Xiuxiu. Sama sekali tidak peduli dengan dunia luar. Apakah ada berita dari Tuan Luo Lan? Tanya Lan Xuanyu. Huang Yuanlong menggelengkan kepalanya dan berkata, itu belum ada di sana. Namun, saya mendengar dari ayah saya bahwa Tuhan Luo Lan dalam suasana hati yang sangat baik kemarin. Ayah saya juga sangat bahagia. Dengan kekuatan pertempuran yang Anda tunjukkan kemarin, saya tidak memasuki tahap akhir masalah. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, mari kita bekerja keras bersama. Harapan untuk melangkah lebih jauh. Yah, aku juga akan bekerja keras. Mata Huang Yuanlang jarang menyala dengan semangat juang yang kuat. Ketika ketiganya datang ke Tanglong Tai lagi, jejak medan perang yang ditinggalkan oleh 10 teater kemarin telah menghilang. Seolah-olah darah itu tidak pernah muncul. Semua kontestan telah kembali ke panggung naga lagi. Lan Xuanyu melihat Lin Zexuan dengan sayapnya sekilas. Di sisi sayapnya ini, luka besar ditutup oleh gusi putih. Masih ada cara untuk meregenerasi sayap naga. Tetapi membutuhkan energi kehidupan yang besar dan sumber daya alam. Itu juga butuh waktu. Lin Zexuan, yang digunakan untuk penyembuhan, tidak kurang, tetapi jelas ingin mengembalikan efektivitas tempur penuh jelas bukan apa yang bisa dilakukan hari ini. Dia memandang Lin Zexuan, dan Lin Zexuan juga melihat. Yang mengejutkan Lan Xuanyu adalah bahwa dia tidak melihat permusuhan di mata pihak lain, tetapi justru kekagumannya.
Lin Zexuan bahkan mengambil inisiatif untuk mengangguk ke Lan Xuanyu, memberi isyarat. Lan Xuanyu juga sedikit menyapanya. Pada saat ini, di kejauhan, pintu lampu perak muncul lagi. Satu demi satu sosok keluar perlahan dari pintu cahaya. Segera setelah itu, pilar kekuatan naga naik, dan fluktuasi naga Qi yang kaya menyebar lagi di platform Shenglong. Kaisar Doj datang lebih awal hari ini, dan yang ketiga keluar dari pintu lampu perak. Lihat tiga Lan Xuanyu. Tiba-tiba dia tersenyum dan melambai ke arah ketiga pria itu, lalu melepaskan kolom naganya. Saya tidak tahu apakah itu karena orang-orang bahagia, dan kolom kekuatan naga yang dirilis oleh Kaisar Doj hari ini tampaknya beberapa poin lebih tinggi dari kemarin. Orang kuat tingkat dewa kelas naga keluar, tetapi yang membuat Lan Xuan agak terkejut adalah bahwa tidak ada ksatria naga muncul sampai pintu lampu perak ditutup. Hanya lebih dari 30 orang kuat tingkat dewa kelas naga yang muncul di platform naga. Kecemerlangan keseluruhan Longli Guangzhou, yang membawa semangat naga dari Shenglong Tai, secara alami jauh lebih lemah dari kemarin. Lan Xuanyu diam-diam berteriak, sesuai dengan kekuatan energi naga ini, aku khawatir hari ini aku tidak bisa menyerap cairan naga sebanyak kemarin. Bagaimana ini bagus? Dia juga ingin membantu semua temannya memanfaatkan kesempatan ini untuk berlatih. Tidak bisa membuang waktu, dia dengan lembut menarik Bai Xiuxiu di sekelilingnya, dan sebelum pertandingan dimulai, dia segera duduk bersila dan mulai menyerap napas naga di udara. Selain itu, dia bahkan tidak menunggu orang lain untuk bersaing dengannya, dan dengan jujur dan kasar merilis Realm Golden Dragon Rage. Untuk sesaat, udara naga di udara berfluktuasi dengan hebat, seolah-olah ada ratusan sungai yang berkumpul ke arahnya. Ini membuat orang-orang kuat tingkat dewa itu terlihat sedikit bingung. Lagi, apakah dia raja besar? Alasan mengapa Luolan tidak datang hari ini, Lan Xuanyu hanya ingin mengerti. Ksatria naga ini pasti mengira bahwa dia menyerap begitu banyak gas naga ke dalam cairan kekuatan naga kemarin, dan butuh waktu lama untuk dicerna. Selain itu, dia harus lebih nyaman dengan kekuatannya sendiri, jadi aku tidak datang hari ini. Game yang benar-benar menarik Dragon Knight masih dalam tahap akhir, kompetisi antara 30 besar. Lan Xuanyu tidak bisa membantu tetapi membisikkan kesalahan dalam hatinya. Gagasan kemarin masih terlalu sempurna. Namun, ia juga tidak berkecil hati, sebanyak yang bisa ia serap. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Babak kedua, pertandingan pertama. Teater pertama, Liu Chongming, melawan Zhang Chaoyang. Teater kedua, Wang Yifan, melawan Deng Zelu. Teater ketiga, Biru, melawan Cao Xiu. Teater keempat, Zhou Xinming, melawan Chen Jiawei. Petik 2, masih game pertama. Lan Xuanyu, yang sedang menyerap gas naga dan meremas Long Lie, tiba-tiba membuka matanya tanpa daya. Dia baru saja mulai menyerapnya. Namun, game pertama adalah yang pertama. Setelah selesai, biarkan saja waktu untuk menyerap energi naga. Dragon Air hari ini jelas tidak sepenuh kemarin. Kami akan mencobanya nanti untuk melihat apakah itu dapat merangsang Shenglong Zhou untuk memberi kami umpan balik. Tidak ada ksatria naga hari ini, dan kemungkinan rahasiamu ditemukan bahkan lebih sedikit. Tersembunyi dalam dewa kehancurannya sendiri adalah kekuatan Dewa Naga. Gempa Dewa Naga yang menggabungkan Dewa Guntur Lei dan Raja Naga Emas. Dalam arti tertentu, itu setara dengan kekuatan Dewa Naga. Saya tidak tahu apakah saya bisa mendesak reaksi Tang Long Tai. Berpikir ke samping, Lan Xuanyu telah berdiri dan berjalan ke zona perang ketiga di mana tirai cahaya naik. Cao Xiu, Midragon lain di grup ini. Namun, dibandingkan dengan Lin Zexuan kemarin, ukuran tubuhnya jauh lebih besar. Sebagai naga betina yang langka, bahkan jika itu hanya naga median, dia sangat populer di antara para naga. Ditambah kekuatannya, awalnya, tujuan terbesar Cao Xiu untuk berpartisipasi dalam kompetisi naga meningkat adalah untuk naik ke tingkat ras naga atas. Mungkin saja untuk menemukan pasangan yang kuat pada saat itu, dan bukan tidak mungkin menjadi istri ksatria naga. Itulah tujuan hidupnya. Namun, Lan Xuanyu lahir, dan postur indah Bai Xiuxiu tidak jauh di atasnya. Anda tahu, dia bahkan tidak bisa membuatnya menjadi bentuk manusia. Kecemburuan adalah dosa asal. Kecemburuan perempuan terhadap perempuan terkadang menghasilkan kejahatan yang sangat kuat. Sama seperti Cao Xiu saat ini, ketika menghadapi Lan Xuanyu, niat jahat padanya tidak bisa ditutupi. Melihat mata Lan Xuanyu, itu jelas penuh dengan keganasan.
Cao Xiu berjarak 40 meter dan memiliki tubuh yang sangat kuat dengan ekor naga yang ramping. Sayap di belakang pendek, dan mereka tampaknya tidak cukup untuk mendukungnya terbang. Rasnya sendiri tidak terbang. Karena itu, setelah evolusi selama periode perubahan naga, meskipun berhasil berevolusi menjadi keluarga naga, kemampuan terbangnya tidak kuat. Tapi dia punya perbedaan sendiri. Bab 1146, Kuiron yang berkorosi. Dengan sayap naga pendeknya, meluncur masih memungkinkan. Kepalanya sangat besar, sedikit seperti Tyrannosaurus Rex di daratan Douluo. Tetapi ekor lebih tebal dari Tyrannosaurus Rex, dan ada bola duri di bagian atas ekor, yang berdiameter 2 meter. Tidak akan mudah hancur. Anggota tubuhnya sangat kokoh, terutama cakar naga, terutama besar. Naik ke platform naga, semua orang biasa terbang, tetapi dia biasa memanjat. Dengan tubuhnya yang kuat, dia baru saja memanjat dan menghabisi naga itu. Dengan kekuatannya sendiri yang kuat, dia berdiri dan memasuki babak round robin. Evaluasi yang diberikan oleh Huang Yuanlong adalah bahwa ia harus berhati-hati terhadap ekor dan napasnya. Lan Xuanyu masih humanoid, dan terlihat sangat kecil di depan tubuh besar orang lain. Aku bukan udang berkaki lembut kemarin. Aku pasti akan mengalahkanmu. Cao Xiu menatap Lan Xuanyu dengan ganas, dan keran besar perlahan-lahan tenggelam, menatapnya. Cao Xiu tidak memiliki tanduk di kepalanya, tetapi sepotong besar tonjolan di dahinya, yang merupakan skala paling tebal di tubuhnya. Seluruh tubuh ditutupi dengan sisik berkarat kuning gelap. Tidak terlalu bagus untuk menjual. Tapi nafas sengit yang dia keluarkan tidak kalah dengan naga yang lebih tinggi. Mulai. 10 pertandingan dimulai pada saat yang sama. Cao Xiu tiba-tiba meraung, dan sisik besar di dahinya tiba-tiba menyala. Karat pada aslinya sendiri tiba-tiba menjadi transparan, dan seluruh tubuh memancarkan cahaya kristal kuning, yang lebih menyilaukan daripada sebelumnya. Mulut, napas kuning gelap datang ke Lan Xuanyu. Napas naga memiliki aroma yang sangat bau dan memancarkan fluktuasi energi yang sangat mengerikan. Napas korosif, emas leleh dan besi. Klasifikasi naga yang dikembangkan Cao Xiu disebut corong kuil. Jari-jari kaki Lan Xuanyu menyentuh tanah dengan ringan, dan orang-orang telah hanyut seperti sinar asap biru, dan baju besi naga dari Raja Naga menutupi seluruh tubuh. Melewati dari sisi pernapasan, tetapi pada saat ini, napas kuning gelap tiba-tiba meledak, dan bintik-bintik kuning gelap yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh, hampir menutupi seluruh ruang medan perang. Tubuh Lan Xuanyu secara alami tertutup dalam sekejap. Trik ini tidak pernah dimainkan oleh Cao Xiu di game sebelumnya. Meskipun Lan Xuanyu cepat, itu juga tidak bisa dihindari saat ini. Napas naga yang meledak tidak hanya memiliki efek korosif yang kuat, tetapi juga memiliki dampak yang sangat dahsyat. Sementara Lan Xuanyu terkejut, kekuatan garis keturunan mekar. Lapisan kecemerlangan emas tiba-tiba menyebar melalui Raja Naga Gunung Armor Naga Ilahi. Puff 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 puff. Dalam serangkaian suara keras, meskipun efek korosi sebagian besar diimbangi, tetapi kekuatan tumbukan menindasnya dari langit. Jatuh ke samping, Cao Xiu jelas sedang mempersiapkan pertempuran ini. Pada saat berikutnya dari nafas naga, tubuh besarnya telah berbalik di tengah, dan ekor naga menyapu. Bola duri besar datang langsung ke tubuh Lan Xuanyu. Lan Xuanyu sedikit mengernyit, dan Dragon Gun melompat ke tangannya. Di belakang sayap-sayapnya yang terentang, tersamar dengan cerdas di udara. Sayap mengepak, dipercepat lagi, dan berlari ke satu arah. Itu hanya menghindari ekor naga dalam situasi yang hampir mustahil. Roar adalah embusan napas naga lain, yang menutupi satu-satunya cara bagi Lan Xuanyu untuk terbang. Pada saat yang sama, bola berduri ekor Cao Xiu tiba-tiba menyala. Paku kuning tajam di bagian atas melesat keluar, tersebar pertama, dan kemudian langsung menuju Lan Xuanyu untuk menembak, tampaknya di bawah kendali mentalnya. Apakah itu bernafas atau serangan ekor naga, tidak ada reservasi setengah poin. Sikap yang mematikan, tampaknya Lan Xuanyu tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Setidaknya menurut pendapat Cao Xiu. Dia merasa bahwa satu-satunya kemungkinan bagi Lan Xuanyu untuk menolak adalah untuk segera menunjukkan bentuk aslinya dan melawan dengan tubuhnya yang berbentuk naga. Karena itu, setelah menyerang tubuh besarnya, dia sudah bergegas menuju Lan Xuanyu. Sepasang cakar naga menyambar langsung dari kekosongan. Begitu Lan Xuanyu menunjukkan tubuhnya, dia akan langsung dipukul olehnya. Cao Xiu adalah salah satu naga dan termasuk tipe dengan kekuatan yang sangat eksplosif dalam pertempuran.
Sangat bagus di pertarungan kelas menengah. Karena itu, medan perang semacam ini yang mirip dengan cincin adalah yang terbaik untuknya. Pada saat ini, pecahnya kekuatan penuh, naga atas dari kelompok yang sama menonton pertempuran tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, rasanya sulit. Mereka berpikir tentang bagaimana menghadapi serangan Cao Xiu jika mereka menghadapinya. Su Yan Moju menonton pertandingan dengan konsentrasi, Cao Xiu mengenalnya, jadi dia juga ingin melihat bagaimana Lan menanggapi situasi ini. Serangan ledakan Cao Xiu sangat merepotkan, jika kamu ingin melawannya, kamu tidak bisa melakukannya bahkan untuk naga tingkat atas. Selama pertempuran, pria ini selalu memiliki perasaan putus asa. Jadi kita bisa menonjol dari perlombaan naga median. Pada saat ini, sekelompok lampu emas yang mempesona meledak di zona perang ketiga. Kecemerlangan yang menyilaukan sulit untuk dibayangkan. Cahaya keemasan meledak menjadi ribuan ons emas, dan awan emas halus seperti hujan emas cahaya mekar di udara, yang spektakuler. Tetesan yang meledak merusak cairan itu, dan duri tajam menghilang tanpa suara ke udara di bawah hujan cahaya keemasan. Hanya asam korosif yang tidak menutupi posisi tubuh Lan Xuanyu jatuh ke tanah. Ini adalah keterampilan pistol murni. Murid-murid Su Yan Mo berkontraksi secara instan. Tetapi pada saat ini, murid-muridnya berkontraksi bersama, dan ada ribuan tombak bermekaran. Sinar cahaya emas yang berserakan langsung bertepatan dengan pusat, dan akhirnya berubah menjadi sedikit, dan segera mencapai Cao Xiu. Untuk lawan yang ingin bunuh diri ini, Lan Xuanyu secara alami tidak harus meninggalkan tangannya sama sekali. Pada titik kritis, Cao Xiu menundukkan kepalanya, menggunakan tengkoraknya yang paling keras tepat di depannya, dan juga bagian paling tebal dari baju besi naga, untuk membawa kemegahan senjata ini dengan keras. Dalam sebuah tembakan, pusaran darah di tubuh Lan Xuanyu tiba-tiba dan dengan keras berputar, pergelangan tangannya bergetar sedikit, dan kemuliaan ujung pistol menjadi lebih dan lebih cemerlang. Terima kasih tanpa ampun. Hampir pada saat tombak itu menunjuk, suara wasit berdering dan masuk ke dalam permainan. Namun, sudah terlambat. Tombak itu mencabut otak dan langsung menusuk tengkorak yang keras dan tebal, dan itu sangat menancap di dahi Cao Xiu. Tubuh besar Cao Xiu menegang di udara dalam sekejap, dan kecemerlangan di matanya dengan cepat menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Lan Xuanyu mengambil pistol naga di tangannya. Dengan dia, yang tampaknya merupakan tubuh klan naga yang ramping dan kecil, ia hanya mengambil seekor naga besar dengan panjang lebih dari 40 meter di atas ujung tombak. Wasit berhenti di tengah jalan karena tidak masuk akal untuk masuk kembali. Otak ditembus, dan masih diserang oleh Lan Xuanyu dengan cara yang begitu mendominasi, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Cao Xiu, kepunahan. Lan Xuanyu menatap wasit, dia ingin membunuhku, aku tidak bisa memegang tanganku. Sudut mulut wasit berkedut, apa yang tidak bisa dihentikan? Tengkorak Cao Xiu sangat keras, yang merupakan titik terkuat di tubuhnya, dan wasit yang akrab dengan informasinya sangat menyadari hal ini. Oleh karena itu, bahkan jika Lan Xuanyu memiliki tembakan anggun seperti itu sebelumnya, tetapi setelah mengimbangi sebagian besar serangan, tidak akan fatal menimpa kepala Cao Xiu, jadi dia tidak memasuki lapangan untuk pertama kalinya. Dan pada saat tombak naga menusuk, biru, jelas menggunakan metode kejutan yang sama hari itu, yang membuat tombak naga menembus ke dalamnya seperti bambu patah. Untuk mengatakan bahwa ini tidak disengaja, siapa yang percaya? Tapi, dia tidak masuk akal. Semua serangan Cao Xiu sebelumnya juga tidak diragukan lagi ingin membunuhnya. Apa yang terjadi hari ini, memiliki penilaiannya sendiri. Wasit mencibir, biru menang. Lan Xuanyu, memegang tombak, perlahan-lahan mengambil tubuh besar Cao Xiu dari zona perang ketiga. Bahkan di bioskop lain dalam pertempuran, melihat adegan ini, pertempuran tidak bisa membantu tetapi sedikit melambat. Bab 1147, Putri Naga Emas yang ganas. Fierce, hanya kata fierce yang bisa menggambarkan Putri Naga Emas yang cantik ini. 2 pertandingan, 1 terluka parah dan 1 tewas. Ini jarang terjadi dalam sejarah kompetisi Tanglong. Lan Xuanyu keluar selangkah demi selangkah, tidak cepat, sepertinya tubuh Cao Xiu terlalu berat. Tetapi pada kenyataannya, pusaran darah di tubuhnya berputar liar, meskipun Heavenly Saint Fissure tidak digunakan. Namun, pusaran darahnya sendiri mensimulasikan Phagocytosis Celestial Fissure Abyss, dan masih menyerap dan melahap kekuatan milik Cao Xiu. Di antara otak naga yang hancur,
kristal naga setengah terbentuk dikumpulkan oleh esensinya, yang disuntikkan ke tubuh Lan Xuanyu di sepanjang senapan naga. Hari ini, kurangnya penyerapan Dragon Air benar-benar dikompensasi. Tentu saja, ini adalah alasan mengapa Lan Xuanyu tidak berani mengungkapkan terlalu banyak dan gagal untuk sepenuhnya menyerap energi kehidupan Cao Xiu. Kembali ke area sisa dari zona perang ketiga, Lan Xuanyu perlahan menurunkan pistol naga, dan mayat naga berat Cao Xiu ditempatkan di tanah dengan beratnya. Ketika dia melirik kontestan lain dalam kelompok yang sama, untuk sementara waktu, semua orang merasakan pandangannya, terutama di bawah tatapan mata murid vertikal yang menakjubkan. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasakan semacam rambut berkeringat. Pada saat ini, tidak ada yang merasa bahwa dia cantik lagi. Lan Xuanyu menarik Dragon Gun, dan tentu saja ada naga yang bertanggung jawab yang membawa tubuh Cao Xiu ke bawah. Tidak diperbolehkan membunuh saudara kandung di kompetisi Tanglong. Tetapi siapa yang dapat menyalahkannya dalam beberapa keadaan khusus? Pendahuluan sebelumnya bukan tanpa cacat, tetapi situasi kematian masih pertama kali muncul, bagaimana mengatasinya tergantung pada keputusan naga senior. Cao Xiu adalah yang pertama mati dalam kompetisi naga ini. Lan Xuanyu percaya bahwa Luo Mo, ksatria dinosaurus dari dinosaurus, dan dirinya sendiri dengan latar belakang kota Honglong tidak akan didiskualifikasi setidaknya. Duduk bersila di tempat, mata tertutup, diam-diam menyerap energi kristal semi naga dari Cao Xiu, dan terakumulasi ke dalam dantian melalui regulasi pusaran pembuluh darahnya. Pada saat yang sama, terus menyerap semangat naga di platform naga. Ini tidak bisa ditoleransi dan boros. 2 kemenangan dalam 2 pertempuran, dan kemenangan dalam posisi yang begitu mendominasi. Meskipun lawan, dia hanyalah naga median. Namun, dalam 2 pertempuran ini, tampaknya dia hanya menembak sekali. Itu adalah pukulan fatal, dan lawan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Lawan Bai Xiuxiu dalam pertempuran kedua adalah Lin Zexuan, yang dipukul keras oleh Lan Xuanyu. Dalam pengaturan pertandingan melawan situasi, Hongleong City masih sangat sukses. Lin Zexuan tidak berjuang, dan langsung memilih untuk mengakui kekalahan. Dalam kondisi saat ini, ia bahkan tidak bisa terbang, dan ia tidak dapat berbicara tentang keunggulan kecepatan. Ini bukan hanya game ini, ia siap mengakui kekalahan di game berikutnya. Ketika cedera membaik, berjuang untuk beberapa pertandingan berikutnya. Melihat mayat Cao Xiu yang diseret seperti bukit, tiba-tiba dia merasa sedikit beruntung, tapi untungnya lelaki pemberani itu mematahkan pergelangan tangannya tepat waktu. Kalau tidak, saya takut orang mati bahkan lebih sengsara daripada Cao Xiu. Biru, ini benar-benar sombong. Melihat pilar naga, menyaksikan Lan Xuanyu menang, Huang Dot sangat senang pertama kali, diikuti dengan sedikit perubahan warna, menyingkirkan pilar naga, dan dengan cepat meninggalkan permainan tanpa menunggu akhir pertandingan. Membunuh saudara kandung, meskipun hanya membunuh orang tengah, juga bukan masalah sepele. Dia harus berurusan dengan kantor baiknya sesegera mungkin. Kekuatan Lan Xuanyu sekarang sangat mungkin untuk memasuki tahap akhir. Sayang sekali jika mereka tersingkir karena mereka membunuh lawan mereka. Su Yanmo berdiri tidak jauh dari sana, diam-diam memperhatikan Lan Xuanyu duduk bersila dan menyerap udara naga. Long Qi tidak pernah kekurangan untuknya. Kota Aotian jauh lebih kaya daripada kota Honglong. Sebelumnya, satu-satunya teknik peleburan ribuan senjata masih melayang di hatinya. Metode penembakan ini tidak kalah dengan senjata naga Dragon Knight. Meskipun kekuatannya jauh dari sebanding dengan ksatria naga, itu disebabkan oleh budidaya. Biru, ini benar-benar memberi orang perasaan yang tak terduga. Lan Xuanyu berlatih tanpa insiden, menunggu pertandingan berakhir. Tidak sampai semua pertandingan berakhir, sampai pejuang klan naga yang menyaksikan pertempuran mengambil kembali pilar naga dan roh naga menjadi lebih kurus. Dia mengakhiri latihan dan meninggalkan Seng Longtai bersama dengan Xiu Xiu. Ketika dia terbang menjauh dari Seng Longtai, naga-naga lain menjaga jarak darinya tanpa sadar. Naga-naga ini yang dapat memasuki tahap round robin tidak diragukan lagi yang terbaik di antara para naga, dan kebanyakan dari mereka adalah naga superior. Dari segi kekuatan, banyak dari mereka tidak akan takut pada Lan Xuanyu. Namun, keganasan gadis ini membuat semua orang takut. Itu benar-benar membunuh naga tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Banyak naga sangat senang bahwa mereka tidak berada di kelompok ketiga. Intinya adalah, tidak ada yang tahu seberapa jauh kekuatan biru ini telah tercapai.
Kembali ke kediaman dan melanjutkan perjalanan kemarin, keseluruhan Dragon Air yang disimpan hari ini kurang dari kemarin, tetapi dengan suplemen Xiaoxiu, totalnya masih cukup banyak. Cukup untuk memberikan latihan kepada mitra. Dan kemarin Tang Yuge dan 5 orang menyerap lebih banyak, dan hari ini hanya membutuhkan lebih sedikit roh naga. Terlebih lagi, Lan Xuanyu diserahkan kepada mitra-mitra 33 Tianyi lainnya. Suatu hari, Sulao mengumpulkan 1633 anggota Tianyi menunggunya. Mengenai metode pemurnian darah, Lan Xuanyu telah berbicara dengan mitranya. Meskipun semua orang berlatih untuk pertama kalinya, mereka semua siap secara mental. Bertujuan pada pasangan yang lebih lemah ini, Lan Xuanyu mengubah energi darah yang dibutuhkan untuk mereka melalui pemburu harta karun satu persatu. Pada saat yang sama, biarkan mereka membakar sedikit pengerasan untuk dicoba. Pertama kali adalah yang paling penting dan paling berbahaya. Untuk pertama kalinya, yang lebih penting adalah pengalaman. Butuh hampir 2 jam untuk menyelesaikan pengerasan 16 mitra ini. Dia kembali ke kota Tanglong dan berlatih dengan Bai Xiuxiu. Hujan dan embun semuanya tertutup, evolusi kolektif. Cabang dan daun Sulao jelas lebih subur hari ini, dan dia masih mencerna dan menyerap manfaat yang didapat kemarin. Hari ini, Lan Xuanyu jelas merasa bahwa dengan Sulao sebagai pusatnya, energi kehidupan di sekitarnya telah meningkat secara signifikan. Nafas kehidupan yang kaya seperti substansi. Para mitra berlatih di sampingnya, dan jelas semua mendapat manfaat dari energi kehidupan. Tepat ketika Lan Xuanyu dan rekan-rekannya sibuk berlatih, masalah biru membunuh naga telah menyebabkan banyak diskusi di seluruh bintang naga. Diskusi panas secara alami dibagi menjadi 2 kelompok. Jika ada dukungan, akan ada pertentangan. Alasan para pendukung sangat sederhana, jika pihak lain ingin membunuh Lan, haruskah Putri Jinlong tanpa ampun? Jika Anda memperbesar dengan cermat, Anda dapat melihat bahwa Xiaoxiu pada saat itu mengandung niat membunuh yang kuat, dan tidak ada artinya menjaga tangannya dalam seluruh pertempuran. Suara oposisi juga sangat keras. Alasannya adalah Xiaoxiu berjuang keras karena kekuatan Putri Jinlong. Menghadapi naga atas, bagaimana naga tengah memiliki kesempatan jika mereka tidak putus asa? Kedua belah pihak memegang kata-kata mereka sendiri. Semuanya sudah berjalan lancar. Fans yang awalnya menyukai Putri Naga Emas bahkan lebih menyukainya, bahkan sampai pada titik pemujaan. Metode berkelahi dan bertarung berdampingan Sang Putri Golden Dragon membuat mereka jatuh cinta padanya. Tetapi ada juga yang berpikir bahwa dia terlalu kejam. Ini berlaku untuk ras yang sama, terlalu ganas. Untuk sementara waktu, acara itu terus bergejolak. Namun keputusan akhir jelas masih di tangan naga. Bagaimana menangani masalah ini pada akhirnya juga merupakan harapan dan perhatian bersama dari semua ras. Hasil Blue hanya 2, 1 didiskualifikasi, yang lain adalah untuk terus berpartisipasi. Adapun kemungkinan hukuman yang lebih tinggi sangat kecil. Lagi pula, dia adalah naga atas. Dan itu masih naga yang sangat baik. Bahkan ras lain tidak merasa bahwa dia harus dihukum secara berlebihan. Dan pengumuman hasilnya secara alami pada hari ketiga babak Robin, yaitu di babak ketiga. Pagi-pagi, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu pergi ke ruang tamu untuk sarapan setelah mencuci. Yang mengejutkan mereka, bukan hanya Huang Yuanlong yang menunggu di sini untuk menunggu mereka untuk makan bersama. Kaisar Doj juga datang. Bab 1148, Jasa Baik. Tuan Kota Hong Leong terlihat lelah. Anda tahu, kelelahan tingkat dewa yang kuat masih sangat jarang. Ayah, Bai Xiuxiu melihatnya dan buru-buru maju untuk memberi hormat. Kaisar Doj sedikit tersenyum, gadis yang baik, kinerja yang bagus. Menurut rencana kami, Anda menang hari ini tanpa perlawanan. Sudah dapat dikatakan bahwa 2 kemenangan dan 1 kerugian. Bai Xiuxiu sedikit tersenyum, itu sebabnya adikku sangat kuat. Lan Xuanyu juga sedikit membungkuk, memberi hormat pada Kaisar Doj, Patriark. Melihat penampilannya yang penuh hormat, beberapa emosi negatif di hati Huang Daoqi tiba-tiba menghilang. Meskipun hal-hal kemarin agak merepotkan, dalam arti tertentu, itu juga cara yang baik untuk membantu napas kota Honglong. Belum diumumkan bahwa dia telah menandatangani kontrak milenium dengan keluarganya. Tapi Kaisar Doj tahu sendiri. Kekuatan dan potensi biru tidak diragukan. Poin ini, bahkan para ksatria dinosaurus Meksiko penuh dengan pujian. Masalah kemarin hanyalah kecelakaan. Jika seseorang bertanya, kamu bisa menjawab seperti ini,
kata Huang Doj kepada Lan Xuanyu sambil tersenyum. Duduk, ayo kita bicara sambil makan. Kamu harus menunggu permainan nanti. Mendengar ini, Lan Xuanyu mengerti bahwa segala sesuatu pada dasarnya harus diselesaikan. Kalau tidak, itu tidak akan menjadi sikap yang santai. Patriark, aku dalam masalah. Lan Xuanyu sekali lagi memberi hormat kepada Kaisar Doj sebelum duduk. Kaisar Doj melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, ada Lord Luolan, dan situasi kemarin tidak terduga. Setelah diskusi di atas, itu tidak lagi. Namun, Anda harus memperhatikan permainan berikut. Situasi yang sama harus dihindari sebanyak mungkin. Jika demikian, bahkan Lord Luolan takut untuk melindungi Anda. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari ras yang sama. Jika Anda dapat menjaga tangan Anda, cobalah untuk menjaga tangan Anda sebanyak mungkin. Petik 2. Ya, Lan Xuanyu segera mengangguk dan setuju untuk turun. Tentu saja, dia tidak bisa membunuh naga sepanjang waktu. Aneh bahwa itu tidak diselidiki. Situasi kemarin adalah salah satu godaan, dan yang lain juga karena kejahatan mendalam yang diungkapkan oleh Cao Xiu. Dia tidak berencana melakukan itu di pertandingan berikutnya. Kaisar Doj masih sangat persuasif untuk melihat dia, dan lebih puas segera. Dia mengangkat tangannya untuk memberi tanda, mereka, untuk makan dan tersenyum, kamu semua adalah harapan keluarga di masa depan. Hati-hati dalam permainan berikut dan perhatikan keselamatan. Tapi ngomong-ngomong, kemarin adalah kemenangan besar bagi kota Hong Leong kami. Anda berdua menang, terutama Blue, yang sekarang menjadi kandidat populer untuk mengikuti kompetisi lanjutan. Ini bukan kota Hong Leong kami selama bertahun-tahun. Itu hilang. Seperti yang dia katakan, matanya tidak bisa membantu tetapi menyipit Huang Yuanlong, yang sedang makan dengan alis rendah. Huang Yuanlong kehilangan pertandingan kemarin, dan itu sangat menyedihkan. Ditekan oleh lawan untuk menggosok tanah. Setelah pertandingan pertama kemenangan, suasana tiba-tiba menghilang. Jelas, apa kekuatan adalah kekuatan apa, dia ingin menonjol dari round robin, kemungkinannya mendekati nol. Ketertarikan Kaisar Doj berangsur-angsur tumbuh dan tersenyum, saya bertemu Lord Luolan pertama kali kemarin. Lord Luolan menonton video permainan. Tidak ada kritik atas kinerja Anda dan saya sangat menghargainya. Saya mengatakan gaya bertarung Anda sangat bagus. Seperti gayanya, ini layak bagi kita dari kota Honglong. Kemudian, orang dewasa pergi untuk membahas penanganan masalah ini dengan para senior. Di bawah dukungan yang kuat, ini dianggap sebagai masalah besar. Tuan Luolan, biarkan aku memberitahumu untuk bertarung kehendak adalah kualitas terpenting dari seorang ksatria naga. Jangan terlalu banyak berpikir selama pertempuran, Anda hanya dapat mengembangkan kemuliaan yang paling kuat ketika Anda bergerak maju. Oleh karena itu, adalah makna pribadi saya untuk hanya menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang baru saja merawat saya. Lord Luolan, tidak, aku berkata, haha. Petik 2. Lan Xuanyu juga tersenyum, terima kasih Tuan Luolan atas dukungan Anda. Pada hari pertama, Tuan Luolan memberi saya banyak manfaat. Kaisar Dauki berkata, Tuan Luolan masih harus di sini hari ini untuk secara pribadi memperjuangkan Anda. Jadi, jika ada opini publik yang merugikan, Anda tidak peduli. Jika ada Lord Luolan, tidak akan ada masalah. Mendengar ini, Lan Xuanyu benar-benar gembira, dan senyum di wajahnya lebih intens. Tuan Lan dihukum, Lan tidak akan pernah berani melupakan. Juga berterima kasih kepada Bapak Bangsa atas pekerjaannya yang baik. Tentu saja, kegembiraannya tidak duduk di kota, tetapi karena kehadiran Luolan, manfaat yang dibawa oleh Long Qi akan kembali. Dengan cara ini, kami dapat membantu mitra kami untuk berlatih pengerasan. Jika kita dapat mengambil keuntungan dari kontes naga meningkat ini untuk membiarkan semua mitra menyelesaikan pendinginan dasar, saya khawatir bahwa kekuatan semua orang dapat naik ke tingkat yang baru. Kecepatan latihan ini jelas jauh lebih cepat daripada di halaman dalam Shrek College. Dalam beberapa hari ini, bahkan dia dan Bai Xiu memiliki perasaan yang jelas, dan kecepatan kemajuan terus meningkat. Dengan darahnya dari Dewa Naga, kecepatan kekuatan naga yang mendinginkan kedua orang itu jauh lebih cepat daripada keluarga naga biasa. Premisnya adalah bahwa harus ada cukup dukungan Dragon Power. Kompetisi Tanglong memberi mereka kesempatan yang nyaris sempurna. Sepertinya membunuh naga bukan sepenuhnya hal yang buruk, itu hal yang baik untuk dapat menarik Dragon Knight ke medan lagi. Jika Kaisar Doj tahu apa yang dipikirkan Lan Xuanyu sekarang, dia akan terdiam.
Melihat Lan Xingxi, dia tidak bisa menahan tawa, setiap orang adalah keluarga mereka sendiri, dan keluarga tidak berbicara dua hal. Itu benar, mengenai penandatanganan kontrak milenium, kami telah melaporkan ke kota Tianlong, tetapi juga gunakan hubungan untuk sementara waktu menyembunyikan berita ini dan menunggu sampai kompetisi Tanglong untuk mengumumkan. Petik 2. Kenapa ini? Bai Xiuxiu bertanya dengan tatapan ingin tahu. Kaisar Doge berkata, ini terutama untuk keselamatan Anda. Karena Anda menunjukkan mata Anda sekarang. Keluarga besar lainnya juga harus memperhatikan Anda, dan bahkan ingin menggambar Anda. Karena Anda ingin menggambar, Anda secara alami tidak akan berada dalam permainan. Dalam prosesnya, mereka mengalahkan Anda. Tetapi jika Anda memberitahu mereka bahwa Anda telah menandatangani kontrak milenium dengan keluarga Anda, dan tidak ada peluang untuk melibatkan Anda, maka lawan Anda akan lebih tidak bermoral saat bertarung dengan Anda. Petik 2. Dia tidak berbicara dalam-dalam, tapi arti dari Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu sudah mengerti. Saya harus mengatakan bahwa lelaki tua ini sangat baik. Bahkan ini sudah dihitung, dan memang demi mereka. Setelah sarapan, saya berangkat lagi. Saya tidak tahu mengapa. Dalam perjalanan ke Senglongtai, Lan Xuanyu mendapati bahwa Kaisar Yuanlong agak jauh dari dia, dan dia tidak selalu ingin berbicara sendiri pada hari kerja. Apakah ini ketakutan dengan penampilan Anda kemarin? Namun, itu juga hal yang baik untuk tidak berurusan dengannya dengan sia-sia, dan dia juga senang. Terbang ke Dragon Terrace lagi, sebelum Lan Xuanyu berangkat, mata orang-orang dari semua kelompok etnis di kedua sisi Dragon Rache Avenue memandangnya dengan berbeda. Selain sekadar menikmati keindahan dan kekuatan, ada hal lain. Ketika Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu terbang ke platform naga bersama-sama, mereka juga merasakan perhatian para naga. Putri naga emas yang menentukan ini sekarang telah diberi perhatian lebih dan lebih. Beberapa generasi muda dari naga kuat yang awalnya menganggapnya sebagai bintang yang mulai-mulai memperhatikan dia. Lan Xuanyu masih pergi ke area istirahat di sisi zona perang ketiga. Di tempat istirahat, angka terbesar sebelumnya hilang. Ini membuat orang lain di zona perang yang sama menghela nafas. Tatapan Lan Xuanyu jatuh langsung pada pemain terbesar di antara peserta yang tersisa di game ketiga. Ini adalah lawannya hari ini, naga berpangkat tinggi, yang belum dapat diubah menjadi humanoid. Seluruh tubuh ditutupi dengan sisik perak dan 30 meter jauhnya. Seluruh tubuh memancarkan kecemerlangan perak naga atas. Pria ini secara alami juga merasakan pandangan dari Lan Xuanyu, dan mata bawah sadarnya beralih ke arahnya. Ketika dia melihat tatapan Lan Xuanyu, jelas bahwa tubuhnya sedikit bergetar, dan dia tersenyum, seolah menunjukkan senyum padanya. Bab 1149, Naga Bangga. Lan Xuanyu memalingkan matanya dan mengabaikannya. Sebagai lawan yang dievaluasi sebagai lawan kedua dari belakang kali ini, tidak banyak yang bisa diabaikan, hanya bermain. Setelah banyak naga yang berpartisipasi tiba secara berurutan, pintu lampu perak terbuka lagi, dan sosok kuat muncul darinya. Kolom naga bangkit dan naga itu bergegas. Manfaat dari naga tingkat dewa telah tiba lagi. Ketika semua naga tingkat dewa biasa ini keluar, sosok yang kuat dan akrab muncul dari gerbang cahaya perak, yang memang ksatria dinosaurus Luolan. Kedatangan Luolan membuat penonton membungkuk, dan semua naga di Dragon Force Pilar juga bangkit untuk memberi hormat kepadanya. Sebuah kolom naga besar naik ke langit, mendorong tubuh Luolan ke udara lebih dari 50 meter. Pandangannya beralih langsung ke Lan Xuanyu. Lan Xuanyu membungkuk dalam ke arah ksatria dinosaurus Luolan. Pada saat ini, sosok lain keluar dari pintu lampu perak. Semua naga yang hadir berdiri lagi. Ksatria naga lain. Seluruh tubuhnya berwarna biru, sang ksatria naga terlihat sangat muda dan tampan, dengan senyum penuh sinar matahari di wajahnya. Ini bisa dibilang yang paling serius dari para ksatria naga yang pernah dilihat Lan Xuanyu. Dia hanya melambai secara acak kepada semua orang yang hadir, dan kemudian cahaya biru naik di kaki Luolan sedikit di belakang. Long Lizu mendorong tubuhnya, dan segera naik ke ketinggian yang sama dengan ksatria dinosaurus Meksiko, hanya sedikit lebih rendah. Luolan menoleh untuk menatapnya, keduanya tersenyum satu sama lain, dan saling mengangguk. Dapat dilihat bahwa hubungan di antara mereka masih cukup harmonis. Bai Xiuxiu berbisik di telinga Lan Xuanyu sedikit terkejut, aku tidak tahu ksatria naga yang mana, tapi itu seharusnya tidak berperingkat lebih tinggi dari ksatria dinosaurus Meksiko. Tanpa menunggu Lan Xuanyu berbicara, Shadow Dragon Lin Zexuan,
yang tidak jauh dari mereka, memberikan jawabannya. Ksatria Naga Aotian, Aotian Long Night, Tuan Kota Aotian, sangat jarang dan keberadaan Ksatria Naga dan penguasa kota. Di antara 18 Ksatria Naga, mereka relatif muda. Tentu saja, itu tidak terlalu kecil di permukaan. Yang paling penting, dia adalah Guru Suyanmo. Suyanmo adalah pemain unggulan Lan Xuanyu. Kolom naga di bawah Ksatria Naga Aotian berwarna hijau, yang lebih ringan dari kolom naga Ksatria Dinosaurus Luolan. Dapat dilihat bahwa ia sengaja jatuh di belakang Luolan untuk menunjukkan rasa hormat kepada Luolan. Namun pada kenyataannya, peringkat ini masih di atas Ksatria Dinosaurus Luolan. Di antara semua 18 Ksatria Naga, itu peringkat ke-6. Kualifikasi Luolan lebih tua darinya, dan Aotian Dragon Knight Long Chaoyang juga telah menerima bantuan Luolan, jadi ketika Luolan ada di sana, dia selalu dengan rendah hati. Dua mata jernih juga jatuh pada Lan Xuanyu di saat berikutnya, yang segera membuat Lan Xuanyu merasakan tekanan. Lihatlah hidung dan mulutmu, tidak lagi mendongak. Tidak diragukan lagi, dia diperhatikan oleh Aotian Dragon Knight. Tak perlu dikatakan, Lan Xuanyu dapat menebak bahwa Suyanmo pasti telah melaporkan situasinya kepada gurunya setelah dia kembali. Hari ini, Aotian Dragon Knight marah. Datang untuk mengamati diri sendiri. Suyanmo sudah membungkuk dalam ke arah Ksatria Naga Aotian, memberi hormat pada guru. Long Chaoyang melambai padanya sambil tersenyum. Ksatria Naga Aotian, Long Chaoyang tidak memiliki keturunan, bahkan pasangan, yang relatif jarang di antara banyak Ksatria Naga. Suyanmo selalu dianggap sebagai pewarisnya, dan tidak perlu dikatakan bahwa hubungan itu dekat. Kolom kekuatan naga dari dua Ksatria Naga melepaskan roh naga yang sangat kaya. Bahkan lebih dari hari pertama. Tapi hari ini Luolan tidak membantu Lan Xuanyu membimbingnya. Salah satu panduan adalah hadiah. Terlalu banyak bimbingan bertentangan dengan statusnya yang tinggi sebagai seorang Ksatria Naga. Tenang, Lan Xuanyu saat ini sebenarnya mencoba yang terbaik untuk menyerap udara naga di udara dan memadatkannya menjadi cairan Longli untuk penyimpanan. Kesempatan yang baik seperti itu jarang terjadi. Akan lebih baik jika Ksatria Naga datang untuk menonton setiap pertandingan. Ada hal-hal yang akan diumumkan sebelum putaran ketiga dari putaran panjang Tang Long Rache Round Robin. Seorang klan naga tingkat dewa yang terlihat seperti seorang pria parubaya melayang turun dari kolom pasukan naga. Pilar naga ini sangat tinggi, 20 meter jauhnya, dan dia adalah orang kuat setingkat dewa. Generasi muda dari ras naga yang berpartisipasi dalam kompetisi dengan tergesa-gesa berdiri satu demi satu, menghadap pembicara dengan hormat. Pemandangan sebenarnya dari keluarga naga beralih ke arah zona perang ketiga. Sen berkata, dalam pertandingan kemarin, Cao Xiu, yang termasuk zona perang ketiga, tewas dalam pertempuran. Setelah penilaian tim uji coba, Lan menerima hidupnya selama pertempuran dengan Cao Xiu. Jika ada ancaman, dia melawan dengan sekuat tenaga dan membunuhnya. Seluruh keluarga diberitahu dan dikritik sekali. Peringatan serius diberikan. Jika ada pelanggaran kedua, kompetisi Tang Long akan dihilangkan dan dihukum oleh Hong Long City. Pada saat yang sama, semua orang diingatkan bahwa Anda dihadapkan dengan orang-orang mereka sendiri. Pertemanan pertama, kompetisi kedua. Tidak ada lagi korban. Petik 2. Mengkritik sekali dan secara serius memperingatkan. Kedengarannya garang, tetapi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan itu. Dengan kata lain, kemarin pembunuhan Lan terhadap Cao Xiu begitu terbuka, dan itu tidak mempengaruhi permainan Lan Xuanyu berikutnya. Setelah mendengarkan pengumuman Dewa Ras Naga yang sebenarnya, Ras Naga yang ikut serta dalam Rising Dragon Platform tiba-tiba melakukan kerusuhan. Ada banyak diskusi sekaligus. Meskipun semua orang tahu, tidak mungkin untuk menghukum naga yang lebih tinggi untuk naga median. Tapi saya tidak berharap itu berlalu begitu mudah. Terutama para kontestan di teater ketiga, wajah mereka sebagian besar jelek. Hanya Suyanmo yang terlihat seperti biasa. Kadang-kadang, ketika mata tertuju pada Lan Xuanyu, itu lebih merupakan perasaan senang. Lawan yang kuat adalah sumber kegembiraannya, dan itulah yang ingin dia hadapi. Lan Xuanyu membungkuk pada Dewa Naga, tidak mengatakan apa-apa. Bahkan, tidak perlu banyak bicara. Semua orang dengan mata yang cerdas dapat melihat mengapa Luolan, Ksatria Dinosaurus dari Dinosaurus, datang ke sini hari ini. Ada kota ini, bahkan Aotian Long Night, yang berperingkat lebih tinggi darinya, tidak mengatakan apa-apa, dan dia mengambil inisiatif untuk tetap tinggal. Siapa yang berani mengatakan apa-apa?
Martabat Ksatria Naga tidak bisa dilanggar. Ayo mulai permainan, suara Luolan melayang turun dari kolom Longli yang tinggi. Dewa sejati dari klan naga berbalik dan membungkuk ke arahnya dan Ksatria Naga Aotian Long Chaoyang, berkata, ya. The Round Robin, babak ketiga dimulai, teater pertama, Teng Xiaopeng, melawan, Yao Yicheng. Teater kedua, Lin Tengyue, melawan, Lin Jingchen. Teater ketiga, Biru, melawan, Zhou Yicheng. Teater keempat, di teater ketiga, Lan Xuanyu masih yang pertama bermain. Dibandingkan dengan dua putaran sebelumnya, kali ini ia menjadi semakin peduli. Hampir seketika, mata semua orang menatapnya untuk pertama kalinya. Menjadi fokus perhatian di seluruh venue. Lan Xuanyu berjalan perlahan menuju medan perang teater ketiga. Dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya, dia memiliki beberapa perubahan. Kecepatan bergerak maju jelas lebih lambat dari 2 hari sebelumnya, setidaknya saat berjalan. Namun, selama proses inilah napasnya mulai naik terus. Suara rendah Long Yin berputar dan berputar di sekitar tubuhnya, dan dia dapat dengan jelas melihat bahwa cahaya dan bayangan berbentuk naga emas samar naik di sekelilingnya. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa udara yang ganas naik dengan setiap langkah dia. Di kakinya, lingkaran cahaya emas mekar, dan nafas sengit itu seperti binatang buas mengerikan yang akan mengebor keluar dari tubuhnya. Napas yang bisa digambarkan sebagai sengit itu seperti zat. Ketika dia berjalan ke ladang, dia berbalik perlahan, menghadap ke seluruh tubuh yang ditutupi dengan sisik perak, yang juga mengikuti di belakangnya, beberapa Zhou Yicheng yang datang dengan gemetar waktu. Matanya berubah menjadi merah darah. Darah merah penuh nafas yang ganas. Bab 1150, pengecut. Mata Zhou Yicheng menyipit, dan langkah bawah sadar berhenti. Ketika dia akhirnya memanggil keberanian untuk melangkah ke zona perang ketiga, dia langsung merasakan kengerian dan keganasan dari Lan Xuanyu. Itu terlalu ganas dan ganas, aura emas menyebar keluar, dan kemanapun pergi, tampaknya semua naga yang meraung-meraung di telinganya. Kemarin saudara kandung baru saja terbunuh, dan hari ini mereka baru saja diperingatkan. Tetapi semua ini tampaknya tidak mempengaruhi keganasan yang satu ini sama sekali. Pembunuh ganas itu, saya tidak tahu seberapa kuat dari 2 game sebelumnya. Selain itu, Zhou Yicheng bisa dengan jelas melihat bahwa timbangan emas yang telah dirilis dari Lan Xuanyu sedikit bergetar. Itu seperti kejutan dari 2 hari sebelumnya. Melihat lawan seperti itu, dia benar-benar ingin menangis dengan wow. Apakah ini terlalu ganas? Bukankah sudah diperingatkan untuk tidak membunuh naga itu? Mengapa orang ini merasa sedikit lebih buruk? Itu sebabnya cetakan darah apa yang saya tuangkan. Keberuntungan Zhou Yicheng tidak baik. Keluarga yang menjadi miliknya menjadi milik kedua dari seluruh klan naga. Dan dia bukan pemain paling penting dalam keluarga saat ini. Dia sudah sangat puas dengan bisa memasuki round robin. 2 pertandingan pertama penyisihan grup, tanpa kecuali, semuanya kalah dari lawan. Data dari penyelidikan Huang Yuanlong memberinya evaluasi sederhana, malu-malu sebagai tikus, dan menganjurkan keselamatan terlebih dahulu. Taktik seperti apa yang akan digunakan untuk menghadapi lawan? 2 tindak kekerasan pertama Lan Xuanyu adalah penghalang bagi yang ketiga ini. Pada saat ini, ketika dia merilis rilem Golden Dragon Rage, menghembuskan nafas dengan cara yang paling sengit, dan sepenuhnya memancarkan teror Raja Naga Emas. Zhou Yicheng benar-benar sangat terpengaruh. Lan Xuanyu meraih tangan kanannya, dan Dragon Gun melompat ke tangannya. Murid di matanya tiba-tiba tegak, dan darah itu seakan menatap lawannya seolah melihat melalui matanya. Permainan dimulai. Dewa Naga benar-benar mengumumkan secara tiba-tiba. Ke-10 pertandingan dimulai lagi. Lan Xuanyu mengucapkan mantra naga dari langit, dan momentum yang telah berlangsung sebelumnya naik seketika ke ekstrim, dan dia bisa dengan jelas melihat bahwa udara di sekitarnya dipelintir oleh akumulasi momentum dan kekuatannya sendiri. Kaki kiri melangkah keras di tanah, dan ribuan awan emas meledak dari senapan naga dalam sekejap. Itu masih trik yang dihadapi lawan kemarin, apa yang ditunjukkan ribuan orang. Dia sudah mendapatkan esensi dari trik ini, dan kemudian dengan kekuatan kepunahan, orang dapat membayangkan kekuatan itu. Jadi hanya 1 hit yang berhasil kemarin. Melihat mata sengit Lan Xuanyu, dia merasakan napas yang menakutkan, persis sama seperti kemarin. Garis pertahanan dalam Zhou Yicheng akhirnya runtuh. Sejak awal, dia tahu bahwa pada dasarnya dia tidak mungkin menjadi lawan di depannya. Yang lebih penting, pertempuran dengan yang satu ini tidak disiplin, itu mengerikan.
Dia belum mau mati. Aku mengaku kalah. Zhou Yicheng hampir meneriakkan 3 kata ini, seluruh tubuh cahaya perak mekar, dan dengan cepat meringkuk menjadi bola. Ribuan cahaya keemasan menyatu menjadi satu, tetapi mereka terpancing ke atas. Cahaya keemasan lewat, dengan raungan yang keras, dan akhirnya menghilang perlahan di pelindung. Lan Xuanyu berdiri di dekat pistol, tidak mengatakan apa-apa, dan berjalan keluar. Tubuh Zhou Yicheng menggigil sebentar, dan dia merasa sangat lega ketika dia merasa bahwa dia tidak menderita bahaya. Dia tanpa sadar menyentuh kepalanya dengan cakar naga. Nah, kepalanya masih ada di sana. Hush, aku tidak tahu di mana suara pertama terdengar. Segera, suara itu mulai menyebar ke seluruh ruangan. Memalukan, itu benar-benar memalukan. Apa yang Yicheng lakukan minggu ini? Menyerah karena takut. Ini adalah kejadian yang sangat langka dalam sejarah kontes Tanglong. Mereka yang bisa memasuki round robin adalah yang terbaik di antara generasi naga yang lebih muda. Munculnya pengakuan seperti itu tiba-tiba seperti sekelompok kren berdiri. Bahkan Dewa Naga yang bertindak sebagai wasit sama tidak nyamannya dengan memakan lalat. Ini terlalu memalukan. Anda tahu, kompetisi Tanglong menghadapi kesempatan besar dari seluruh siaran langsung Star Dragon. Karena penampilan sebelumnya, Golden Dragon Princess sudah menjadi fokus para penonton sebelumnya. Siaran pasti menjadi prioritas di sini. Pada saat ini, Dewa Naga benar-benar memiliki gagasan bahwa Lan Xuanyu akan membunuh orang ini. Lebih baik dibunuh daripada menjadi sangat memalukan. Dan kali ini anak buah Lan jelas berbelas kasih. Serangan itu tidak berlari ke arah lawan. Apa yang bisa kukatakan? Katakan, dia terlalu ganas dan menakuti lawannya. Apakah itu juga kurangnya pertarungan lawan? Berani ini, bahkan bisa masuk round robin. Sangat memalukan. Lan Xuanyu sebenarnya cukup terdiam sendiri, dia tidak ingin menakut-nakuti dia sama sekali. Manfaatkan saja karakteristik pengecut dari pihak lain, sehingga dapat dengan tenang menekan. Menurut taktik, bahkan jika dia tidak membunuh lawannya, dia akan memukulnya dengan keras. Persiapkan Bai Xiu untuk babak selanjutnya. Tapi siapa tahu, minggu ini Yicheng tidak bermain kartu menurut akal sehat, tetapi ia mengakui kekalahan karena ketakutan. Ini berbeda dengan Yan Cheng yang mengakui Tuhan di babak penyisihan. Yan Cheng dapat dikatakan sebagai pengakuan yang meyakinkan. Mungkin jadi budak, tapi minggu ini, Yi Cheng Cheng adalah klan naga tingkat atas. Untuk sementara, naga berpangkat tinggi yang menonton pertempuran agak tidak stabil, dan fluktuasi Long Lizu muncul. Orang bisa membayangkan seberapa besar dampak pengakuan Zhou Yicheng. Zhou Yicheng juga keluar dari lapangan. Dia juga tahu dia dalam kesulitan. Dengan kepala tertunduk, dia tidak berani mengangkat kepalanya. Seperti burung unta, saya berjalan ke sudut samping dan merangkak ke bawah. Suara ribut terdengar di antara hadirin. Ada beberapa naga berpangkat tinggi yang menargetkan naga yang telah dibunuh Lan Xuanyu kemarin. Mereka kurang bermusuhan dengan Lan Xuanyu. Dibandingkan dengan perilaku Lan Xuanyu membunuh naga, inisiatif untuk mengakui kekalahan ini terlalu banyak dan terlalu banyak untuk dibenci. Lebih baik membunuh naga jenis ini. Apa gunanya menjaga? Lan Xuanyu juga tak berdaya. Kembali ke Bai Xiu, keduanya duduk. Hari ini, lawan Bai Xiu tidak ada, dia menang langsung dan tidak perlu bermain sama sekali. Aku juga tidak mau ini, kata Lan Xuanyu kepada Bai Xiu dengan sedikit ketidakberdayaan. Bai Xiu tersenyum, kamu membuat anak-anakmu ketakutan. Seharusnya tidak begitu. Besok saja. Lan Xuanyu mengerutkan kening. Bai Xiu mendengus, kamu tidak berpikir aku tidak bisa mengalahkan lawan seperti itu. Lan Xuanyu tersenyum tiba-tiba, mengacungkan jempolnya, dan sekarang mulai menyerap roh naga dengan ketenangan pikiran. Pada kolom kekuatan naga besar, ksatria dinosaurus wajah Luo Lan sangat jelek, memalingkan kepalanya ke ksatria naga Aolong yang bangga. Long Chao yang berkata, ini elit kita. Bahkan keinginan ini untuk bertarung. Masa damaikan sudah terlalu lama bagi mereka. Bukankah sampah ini, jika dihadapkan dengan armada Federasi Douluo atas, menjadi takut? Senyum di wajah Long Chao yang telah menghilang, alisnya berkerut, dan dia berkata, saya tidak berharap akan ada keluarga naga yang lebih tinggi. Wajah keluarga naga atas semuanya hilang. Paman Luolan, saya pikir itu harus ditanggapi dengan serius. Hukuman. Di mana ras naga seperti itu memenuhi syarat untuk kontes naga meningkat. Bahkan tidak layak menjadi naga.
Petik 2. Luo Lan menganggukkan kepalanya dengan penuh pertimbangan, matanya beralih ke Zhou Yicheng, yang menyusut di sudut, mendengus dan melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, kekuatan naga mengerikan tergores, tetapi hanya di sudut itu. Zhou Yicheng hanya merasakan bahwa energi yang sangat kuat menggulung tubuhnya, dan pada saat berikutnya, dia dikeluarkan dari Tang Longtai. Suara keras berhenti, dan suara Long Yin terdengar melalui Seng Longtai dalam sekejap. Bahkan naga yang bertarung membuat raungan besar untuk melampiaskan ketidakpuasan dan kebencian mereka. Zhou Yicheng berguling-guling dan akhirnya mengendalikan sosoknya dengan sayap naga. Dia ingin mengatakan, apa yang bisa saya lakukan? Saya juga tidak berdaya, saya tidak ingin mati, apakah ada yang salah? Jika Anda tidak membiarkan Anda berpartisipasi, Anda tidak. Keamanan pertama lebih baik.